Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 450. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dan bisa duduk di keluar gaji membuat orang lain tidak terlalu khawatir. Ji Dewei telah melihat Shao Chen, dan mulai sekarang aku bersedia melewati api dan air untuk Shao Chen dan tidak akan ragu. Penatua Agung Ji Dewei buru-buru mendatangi Qin Chen dan berlutut dengan satu kaki dengan hormat. Dia tahu betul bahwa dia bisa menembus puncak tahap akhir Martial Emperor. Semua itu adalah karena Qin Chen. Tanpa Qin Chen, tidak akan ada tempatnya saat ini. Jika Ji Dewei di masa lalu tidak punya pilihan karena pesona jimat jiwa hidup dan mati di tubuhnya, maka sekarang dia berterima kasih kepada Qin Chen dari lubuk hatinya yang paling dalam dan menyerah sepenuhnya. Bangunlah, aku tidak ingin kesetiaanmu, aku hanya menginginkanmu bisa memimpin keluarga Ji di masa depan dan tidak melupakan niat awal, kata Qin Chen seraya tersenyum. Saya mengikuti perintah Chen Shao dan memimpin keluarga Ji tanpa melupakan niat awal, kata Ji Dewei seraya memberi hormat lagi. Chen Shao. Ji Dewei memandang Qin Chen dan hanya ingin bertanya tentang tindakan keluarga Ji selanjutnya. Namun tiba-tiba Qin Chen melihat ke atas langit dengan senyum di wajahnya. Kamu bangun dulu, teman lama kita ada di sini, kata Qin Chen. Teman lama? Ji Dewei bingung dan bahkan menoleh untuk melihat sekeliling. Dengan persepsinya dia tidak melihat apapun. Sesaat berikutnya saya melihat di cakrawala yang jauh, sosok muncul dari kehampaan. Sesosok perkasa dengan aura tak berujung. Itu adalah Pu Qiankun. Apa tekanan yang menakutkan? Ji Dewei terkejut menatap Pu Qiankun dengan takjub. Sebelumnya dia hanya seorang ahli Martial Emperor tahap akhir biasa, jadi dia belum merasakan betapa menakutkannya Pu Qiankun. Tetapi pada saat ini, setelah dia menembus puncak tahap akhir Martial Emperor, dia sangat merasakan kengerian Pu Qiankun. Pada saat ini Pu Qiankun seperti matahari yang besar, memancarkan tekanan tanpa akhir, seolah-olah dia sedang menekan dunia. Bagaimana ini mungkin? Dia telah menembus ke ranah puncak tahap akhir Martial Emperor, dan dia dapat dianggap sebagai ahli terkemuka. Tetapi di depan Pu Qiankun, dia merasakan mati lemas yang dalam. Apa kekuatan Pu Qiankun? Bukankah itu puncak tahap akhir Martial Emperor yang merupakan akhir dari seni bela diri? Bagaimana bisa ada celah yang begitu besar? Hati Ji Dewei yang semula nampak bersemangat, tiba-tiba tenggelam dan seketika menjadi dingin. Munculnya Pu Qiankun membuatnya mengerti bahwa menembus puncak tahap akhir Martial Emperor mungkin tidak berarti bahwa dia sekarang telah mencapai puncak daratan. Dia masih jauh dari kekuatan top sebenarnya di daratan. Ini adalah celah di dalam ranah. Namun Qin Chen lah yang lebih mengejutkan Ji Dewei. Qin Chen dapat melihat jejak lawan sebelum dia menemukan Pu Qiankun, yang jelas menunjukkan bahwa Qin Chen lebih unggul dari puncak tahap akhir Martial Emperor dalam persepsi. Kakak Pu, kamu kembali. Sosok Pu Qiankun melintas dan dia tiba-tiba muncul di tanah leluhur keluarga Ji. Qin Chen tiba-tiba tertawa tanpa sedikit pun jejak keterkejutan. Apakah kamu sudah tahu aku akan kembali? Kata Pu Qiankun dengan sedikit tertekan. Setelah meninggalkan rumah keluarga Ji, dia segera pergi ke tempat lain di domain bela diri, berjalan melewati beberapa kota besar, dan mengetahui tentang perubahan di domain bela diri dalam 200 tahun terakhir. Pu Qiankun tidak menyangka bahwa hanya dalam 200 tahun, martial domain telah banyak berubah. Bloodline Holy Land bukan lagi kekuatan teratas di daratan, dan sekarang yang tertinggi di daratan adalah Istana Berkabut. Dan Istana Berkabut juga memiliki istana penegak hukum, beberapa kekuatan teroris kuat yang menakutkan. Selain itu, Kekaisaran Xuanyuan sebenarnya adalah kekuatan tertinggi kedua setelah Istana Berkabut. Ini membuat hati Pu Qiankun sedikit kaget. Setelah terjebak selama lebih dari 200 tahun, dia tahu tentang Istana Berkabut yang mengerikan.
Dan di belakang istana berkabut ada iblis alien yang tak terhitung jumlahnya, yang telah didedikasikan untuk menghancurkan benua Tianwu selama ribuan tahun. Jika dia bergegas kembali ke Bloodline Holy Land, dia mungkin benar-benar seperti yang dikatakan Qin Chen. Tidak hanya tidak bisa banyak berubah, tetapi juga tidak akan lolos dari kematian. Selama 200 tahun terakhir, struktur Bloodline Holy Land telah mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Dia bahkan tidak tahu siapa yang bertanggung jawab atas Bloodline Holy Land hari ini. Sebelum mengetahui hal ini, dia secara alami tidak dapat muncul secara terbuka di daratan. Terlebih lagi, meskipun lukanya telah sembuh sekitar 70%. Tetapi sebelum dia pulih sepenuhnya, sangat tidak mungkin baginya untuk menunjukkan wajahnya di Bloodline Holy Land. Karena itu, dia hanya bisa kembali untuk menemukan Qin Chen. Tetapi pada saat ini melihat senyum di wajah Qin Chen, hatinya tiba-tiba menjadi tertekan. Semua tindakannya sudah dalam perhitungan teman lama ini. Sejak aku kembali, mengapa repot-repot berpikir begitu banyak? Anda dan saya memiliki tujuan yang sama. Teman lama, mengapa Anda dan saya tidak bergabung untuk mengembalikan benua Tianwu ke dunia yang cerah? Kata Qin Chen seraya tersenyum dan mengulurkan tangan kanannya. Kemudian Qin Chen dan Pu Qiankun berjabat tangan. Hei, apakah kamu menembus puncak ranah Martial Emperor? Kata Pu Qiankun di saat merasakan napas dalam tubuh Ji Dewei. Setelah tidak melihatnya dalam beberapa hari ini, Ji Dewei benar-benar telah menembus puncak ranah Martial Emperor. Teman lamanya ini masih bertingkah luar biasa. Namun pada saat ini seorang murid dari keluarga Ji bergegas dan berkata, Penatua, orang-orang dari keluargamu ada di sini. Kali ini leluhur keluargamu secara pribadi memimpin tim dan meminta leluhur untuk menemuinya dan menjalankan misi dari istana berkabut. Jika tidak, mereka akan melaporkannya kepada istana berkabut. Apa? Qin Chen tidak tahu apa-apa. Namun pada saat ini dia tiba-tiba tersenyum menatap Pu Qiankun dan berkata, Kakak Pu, bukankah ini kesempatan yang bagus? Keluargamu adalah kekuatan penting di istana penegak hukum dan salah satu anjing dari istana berkabut. Jika keluargamu dihancurkan, itu bisa menjadi pukulan besar bagi istana berkabut. Apa maksudmu? Pu Qiankun mengerutkan kening dan menatap Qin Chen. Hehehe, semuanya dengarkan aku. Qin Chen tertawa dan dengan cepat mengatakan semua rencananya. Pada saat ini di luar tanah leluhur keluarga Ji, sekelompok ahli teratas dari keluarga Mo melayang di langit dengan momentum yang kuat. Pemimpinnya adalah leluhur keluarga Mo yang bernama Mo Wensan. Ji Kenot, kamu keluar. Apakah kamu berani melanggar perintah dari istana berkabut? Kata Mo Wensan. Dia meraung di depan pintu masuk tanah leluhur keluarga Ji. Dia tahu ini adalah tanah leluhur keluarga Ji. Tidak ada cara untuk masuk. Kalau tidak, dia akan bergegas masuk. Leluhur keluarga Mo, kami telah mengatakan sebelumnya bahwa leluhur keluarga Ji saya sedang mundur. Harap untuk menunggu sebentar, kata seorang penatua keluarga Ji. Menunggu apanya? Ini sudah setengah bulan dari perintah yang diturunkan istana berkabut. Tapi Ji Kenot tidak keluar sampai sekarang. Saya akan menunggu 1 jam lagi. Katakan padanya, jika dalam 1 jam dia tidak keluar, jangan salahkan orang tua ini karena bertindak kejam, kata Mo Wensan dengan marah. Beberapa saat kemudian tanah leluhur keluarga Ji terbuka dan sesosok keluar. Itu adalah Ji Dewei dan yang lainnya. Hehehe, leluhur keluarga Mo Wensan, mengapa datang ke rumah keluarga Ji saya dengan marah? Kata Ji Dewei seraya tersenyum. Ji Dewei, kamu akhirnya keluar. Apakah keluarga Jimu akan melanggar perintah dari istana berkabut? Kata seorang penatua keluarga Mo yang bernama Mo Likun. Hei, siapa bilang keluarga Ji saya tidak mengikuti perintah dari istana berkabut? Itu sibuk sebelumnya, sekarang orang tua ini keluar. Saya siap untuk bergandengan tangan dengan keluarga Mo untuk menyerang kekaisaran Xuan Yuan, kata Ji Dewei sambil tersenyum. Dia sama sekali tidak marah akan tuduhan keluarga Mo. Hanya kamu. Mo Likun menjadi sangat marah. Di matanya, Ji Dewei hanyalah penatua dari keluarga Ji. Dan sekarang leluhur tua dari keluarga Mo Wensan yang turun tangan sendiri. Dan tentu saja membutuhkan Ji Kenot leluhur keluarga Ji untuk turun tangan. Apa artinya mengirim Ji Dewei? Apakah Anda memandang rendah keluarga Mo saya? Oleh karena itu, Mo Likun menjadi sangat marah kemudian berteriak dengan dingin.
Ji Dewei, kamu hanyalah sesepuh dari keluarga Ji. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mewakili keluarga Ji, sehingga leluhur tua Anda, Ji Kenot, tidak turun tangan? Ji Dewei masih menanggapinya dengan senyuman dan berkata, leluhur tua keluarga Ji saya sedang mundur. Leluhur telah mengizinkan saya untuk menangani operasi ini. Jika Anda ingin menyerang Kekaisaran Xuanyuan, tolong pimpin jalan. Ji Dewei, kamu tidak memenuhi syarat untuk mewakili keluarga Ji. Sekarang, biarkan leluhur keluarga Ji Kenot yang pengecut itu untuk keluar. Kata Mo Li Kun, dia tidak tahan menahan amarahnya. Kamu berani menghina leluhurku dari keluarga Ji, kamu mencari kematian. Wajah Ji Dewei tiba-tiba berubah. Yang sebelumnya masih tersenyum tiba-tiba menjadi sangat dingin. Dia mengangkat tangannya dan langsung melayangkan serangan telapak tangan ke arah Mo Li Kun. Mo Li Kun nampak tidak takut karena dia tahu kultivasi Ji Dewei sama sepertinya. Sama-sama Martial Emperor tahap akhir. Oleh karena itu dia sangat tenang dan kemudian berkata dengan dengusan dingin. Ji Dewei, kamu ingin bertarung, orang tua ini akan melayanimu. Mo Li Kun juga melayangkan serangan telapak tangannya, boom. Keduanya bertabrakan dan Mo Li Kun langsung terbang keluar, terhempas jauh dan menyemburkan seteguk darah. Jika bukan karena istana berkabut, orang tua ini akan menamparmu sampai mati. Jadi, apakah sekarang orang tua ini telah memenuhi syarat? Kata Ji Dewei dengan dingin. Martial Emperor tahap akhir puncak. Mo Wensan terkejut, dia menarik napas dalam-dalam dan menatap Ji Dewei. Wajahnya terkejut. Begitu Ji Dewei menembak, dia langsung mengejutkan semua ahli dari keluarga Mo. Puncak akhir Martial Emperor. Semua orang di keluarga Mo menarik napas dalam-dalam dan menatap Ji Dewei dengan rasa tidak percaya di mata mereka. Penatua Agung keluarga Ji Dewei itu sebelumnya sama seperti Penatua Agung keluarga Mo Duanming. Namun Mo Duanming malah mati di tangan Kekaisaran Xuanyuan. Akan tetapi, Ji Dewei, keluarga Ji, malah menerobos. Tuhan terlalu licik, keluarga Mo menderita 70% kekuatan tempur mereka dihancurkan oleh Kekaisaran Xuanyuan. Sedangkan keluarga Ji sangat beruntung dan bahkan menambahkan Martial Emperor tahap akhir puncak lainnya. Pada saat ini ada tepuk tangan, itu adalah Mo Wensan. Dia memandang Ji Dewei, wajahnya penuh kegaguman dan berkata, saya tidak menyangka Ji Dewei kamu akan menerobos puncak tahap akhir Martial Emperor. Saya minta maaf karena Mo Li Kun bertindak gegabah sebelumnya. Mo Wensan, jangan khawatir. Saya tidak akan mempermasalahkan hal kecil ini. Leluhur keluarga Ji sedang mundur. Jadi urusan menyerang Kekaisaran Xuanyuan diserahkan kepada saya, kata Ji Dewei. Oke, kalau begitu, ayo pergi, kata Mo Wensan. Dia berkata dengan senyuman, akan tetapi di dalam hatinya dia menyimpan niat jahat. Segera ahli keluarga Ji dan ahli keluarga Mo bergabung. Semuanya adalah ahli di atas level Martial Emperor. Mereka berangkat untuk menyerang Kekaisaran Xuanyuan. Dalam kehampaan, satu demi satu sosok menyapu langit. Di antara mereka ada hampir 20 ahli Martial Emperor dari keluarga Mo, termasuk Mo Wensan dan Mo Li Kun. Itu sudah menjadi kekuatan yang tersisa dari keluarga Mo. Adapun keluarga Ji lebih banyak master dikirim, termasuk Ji Dewei, Ji Hongchen, Ji Ruyu, 5 ahli Martial Emperor tahap menengah, dan hampir 10 ahli Martial Emperor tahap awal. Qin Chen dan Pu Qiankun bercampur di antara mereka. Keduanya mengubah tubuh mereka dan mengenakan jubah untuk menutupi wajah mereka. Ji Dewei, siapa teman ini? Kata Mo Wensan, dia memperhatikan Pu Qiankun untuk pertama kalinya. Meskipun Pu Qiankun telah menyembunyikan napasnya. Napasnya masih terlalu istimewa dan menarik perhatian Mo Wensan. Sebaliknya, aura Qin Chen tertahan dan mahir yang tidak menarik perhatian Mo Wensan. Oh, dia adalah salah satu penatua dari keluarga Ji saya, kata Ji Dewei berkata dengan acuh tak acuh. Selanjutnya kelompok kekuatan ini terus bergegas. Dalam serangan diam-diam ini mereka bergegas ke wilayah selatan dari Kekaisaran Xuanyuan. Ada Gunung Tiandi, atau bisa disebut juga Gunung Kaisar Langit. Ini merupakan tanah suci dari Kekaisaran Xuanyuan. Banyak harta dan banyak yang dibudidayakan oleh Kekaisaran Xuanyuan di sana. Setelah mendiskusikan strategi penyerangan, mereka kembali bergegas. Singkat cerita, mereka akhirnya telah sampai di sekitar Gunung Tiandi. Namun terlihat ada sebuah formasi yang melindungi Gunung Tiandi. Tuan Huntian,
Bagaimana dengan formasi penjaga Gunung Tiandi? Kata Mo Wensan seraya menoleh ke seorang pria tua di belakangnya. Pria tua ini bernama Hun Tian, seorang master formasi tingkat 9 dengan basis kultivasi martial emperor tahap tengah. Dia seorang tamu yang diundang oleh keluarga Mo. Master Hun Tian berjalan maju melihat formasi, kemudian berkata, "Tidak sulit untuk menghancurkan formasi perlindungan gunung ini. Akan tetapi saya membutuhkan waktu sekitar 1 hari." "Apa, 1 hari? Bisakah lebih cepat?" kata Mo Wensan. Master Hun Tian menggelengkan kepalanya. "Formasi ini cukup luar biasa. Paling singkat saya membutuhkan waktu 1 hari. Kecuali jika ada bantuan dari master formasi tingkat 9 lainnya, mungkin dapat mempersingkat waktu," kata Master Hun Tian. "Ji Dewei, saya ingin tahu apakah ada master formasi dari keluarga Ji Anda yang dibawa kali ini," kata Mo Wensan. Ada 2 master formasi yang dibawa keluarga Ji kali ini," kata Ji Dewei. "Apakah kamu sungguh-sungguh?" Mo Wensan nampak tercengang. Dia hanya bertanya dengan santai. Dia tidak menyangka bahwa benar-benar ada master formasi di keluarga Ji, dan bahkan ada 2 sekaligus. "Ji Dewei, apakah kamu tidak salah?" Master Hun Tian mengatakan bahwa hanya master formasi tingkat 9 yang dapat membantunya memecahkan formasi. "Jika itu adalah master formasi biasa, saya khawatir itu tidak akan berguna," kata Mo Wensan. Dia tahu betul seorang master formasi tingkat 9 itu sangat langka. "Saya benar-benar tidak mengetahui tentang formasi, tapi seharusnya keduanya tidak lebih lemah dari itu," kata Ji Dewei seraya tersenyum, kemudian menoleh ke arah Qin Chen dan Fu Qiankun lalu berkata, "Kalian berdua, lihat formasi ini. Apakah kalian yakin akan bisa menghancurkannya?" Meskipun Ji Dewei tidak mengetahui keterampilan formasi Qin Chen yang sebenarnya, namun dia tahu betul bahwa terlepas dari Qin Chen atau Fu Qiankun, keterampilan formasi keduanya tidak akan pernah lebih lemah dari apa yang disebut Master Hun Tian dari keluarga Mo. Dia tidak meragukan pencapaian formasi Qin Chen, bahkan batasan leluhur keluarga Ji dapat dia patahkan. Adapun Fu Qiankun, dia adalah Presiden Bloodline Holy Land. Pencapaiannya tidak dapat diragukan. Oleh karena itu, Ji Dewei memiliki keyakinan mutlak kepada keduanya. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.